Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi sebuah topik yang sangat luar biasa, yaitu tips menghindari investasi bodong. Baik teman-teman, di zaman sekarang banyak kali kita mendengarkan investasi bodong. Yang jadi pertanyaan, investasi bodong itu apa sih? Yaitu penipuan berkedok investasi yang menjadikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat ataupun instan. Teman-teman jangan mudah terlalu dengan investasi bodong ya. Karena investasi bodong itu sangat meresahkan masyarakat, terutama mereka yang tidak kenal sama sekali dunia investasi. Investasi bodong itu biasanya itu menyerang negara yang berkembang. Indonesia termasuk negara yang berkembang. Negara yang berkembang itu negara yang masih belum paham investasi, dan negara maju itu orang yang mengerti, negara yang mengerti dunia investasi. Dan negara yang berkembang ini, investasi bodong itu selalu memanfaatkan ketidaktahuan ataupun ketidaktahuan masyarakat pada umumnya dan mudah terayu oleh hal-hal yang sifatnya menjanjikan keuntungan yang instan dan cepat. Nah, biasanya ciri-cirinya investasi bodong itu ada 3. Sebetulnya banyak, tapi saya akan berbagi dan merangkumkannya 3 saja poinnya biasa, supaya teman-teman bisa mengerti dan paham. Yang pertama adalah investasi bodong itu suka menggunakan tokoh terkenal sebagai figurnya ya. Misalkan contohnya seperti artis, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang misalkan tokoh agama dan sebagainya. Mereka suka menggunakan figur-figur ini ya, bahwa ya ini loh udah investasi sekian gitu. Dan celakanya mereka sendiri orang yang polos, orang yang tidak kenal investasi itu apa, ataupun mereka hanya mengerti mereka itu hanya public figure saja, dan mereka hanya digunakan dan diperalat untuk menggunakan promosi untuk investasi ini saja. Siapa saja yang sudah join dengan kami, siapa aja dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah skema bisnisnya tidak jelas. Bisnis dan investasi itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau namanya investasi itu pasti imbalan dan hasil dari dunia bisnis, dan dunia bisnisnya harus nyata. Nah, jadi dunia bisnis yang nyata itu contohnya harus ada tokonya, harus adanya fisiknya, harus ada produk yang dijualnya. Nah, dan kemudian mereka itu nyata, tampak. Jadi sekali lagi,
di mana-mana itu kelihatan. Jadi contoh ya, misalkan kalau teman-teman atau Anda itu investasi ruko contohnya, kemudian hasil investasinya apa? Yaitu uang hasil sewa ruko. Nah, itu investasi yang jelas. Itu namanya nyata, ada fisiknya dan nyata. Baik teman-teman, jadi kalau hari ini Anda masuk ke dalam investasi bodong, itu seringkali skema bisnisnya tidak jelas. Oh, nanti diputer ke sini, seringkali itu tidak nyata. Itu hanya di dunia maya, harus hati-hati. Jadi kita seringkali jangan sampai kita ketipu oleh investasi bodong. Dan yang ketiga adalah mereka investasi bodong itu tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan kalau teman-teman mau tahu, cek saja di salah satu website OJK yang resmi. Saya ulang lagi, masuk di situs OJK yang resmi. Di situ bisa dicek. Misalkan Anda menaruh uang Anda di koperasi, misalkan contohnya ya, di skema-skema jenis apa, itu hati-hati, coba dicek. Kalau tidak ada, sekali lagi jangan masuk ke sana ya, karena bisa jadi uang Anda itu bisa hilang. Nah, atau yang kedua itu seringkali investasi itu berkedok dunia bisnis. Nah, biasanya selalu dikaitkan dengan dunia multi level marketing atau MLM. Nah, hati-hati, MLM pun payung hukumnya harus jelas. Di Indonesia, MLM itu adalah bisnis yang legal kalau tidak salah. Nah, kalau teman-teman mau ngeceknya itu bisa dilihat di, kalau tidak saya, www.diapli.or.id kalau tidak salah. Tapi jika teman-teman mau jelas, bisa di-share ataupun dicari ataupun komen di bawah ya teman-teman. Setahu saya di situ ya, di website situ bisa dicek. Di situ ada enggak perusahaan itu tergabung di Apli. Kalau tidak, hati-hati, MLM tersebut produknya bisa saja cuman kedok, tapi produknya itu bisa jadi tidak jelas, ataupun produknya itu dijual dengan harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya produk itu harganya murah sekali. Karena itu skema investasi yang nggak jelas juga, dan itu seringkali meresahkan masyarakat. Dan mungkin janji-janji dari orang yang mengajak Anda itu seringkali bisa jadi iming-iming yang berlebihan, dan akhirnya setiap kali masyarakat ataupun uang Anda tidak kembali, dan akhirnya stres. Dan teman-teman, inilah beberapa tips dari saya tentang investasi bodong
yang bisa saya bagikan dan ciri-ciri khasnya. Semoga dengan video yang singkat ini teman-teman menambah sedikit manfaat. Jika teman-teman menyukai channel ini, jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.